Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam perkuliahan warahmatullahi pada wabarakatuh. siang hari ini ya. Kita melanjutkan chapter yang selanjutnya yaitu menggunakan software as services, software as service ya. Mungkin di antara kita sudah sering menggunakan fasilitas ini, ya. Karena mungkin apa namanya zaman sekarang ini kita bisa mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi kita waktunya bebas mau mengakses ya dimanapun kapanpun selama di situ ada internet kita bisa menggunakan fasilitas ini. Ya. Nah, salah satu manfaat dari cloud adalah disediakannya software as service ya, di mana layanan software secara cloud, di mana kita bisa akses dari internet, di mana software ada yang disediakan secara gratis, ada yang mungkin berbayar. Tapi sebagian besar software-software yang digunakan atau yang disediakan ini banyak yang gratis ya, dalam tanda kutip untuk yang modelnya standar. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah Gmail, Gmail dan apa namanya berbagai aplikasinya. Ya. Kalau Anda buka email ya di bagian aplikasi di situ kan banyak sekali. Itu aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Google. Ya. Di situ ada Drive, ada Doc, ada Slide, ada kalender, ya, ada Meet, ada Site, ya, ada Google Chat, ya, ada Maps juga, ada foto dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari software as services, ya, di mana kita sudah menggunakan. Mungkin kita sebagian nggak kurang tahu ya apa sih maksudnya. Ternyata yang dimaksud ya seperti itu. Kita mengakses aplikasi yang disediakan oleh vendor yang tujuannya adalah digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contoh untuk aplikasi kantor, ya kemudian untuk apa namanya CRM, ya kemudian ada untuk bisnis-bisnis yang lainnya, di mana itu bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karakteristik dari SaaS ya, ini yang jelas yang pertama adalah ini merupakan layanan yang diberikan kepada customer ya. Dari customer untuk customer ya dari vendor yang sifatnya ada yang secara yang biasanya SaaS ini dia secara umum ya general. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Walaupun nanti memang ada beberapa customer yang memungkinkan bahwa fasilitas SaaS-nya ini secara khusus ya. Contohnya apa? Ada SAP ya. Itu ada beberapa kustomisasi. Tapi kebanyakan SaaS ini dia sifatnya umum ya. Bisa digunakan oleh orang yang berbeda, user yang berbeda ya, yang sifatnya digunakan untuk umum. Kemudian SaaS ini sifatnya juga multi tenant. Multi tenant di sini bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di software as a service ini melayani banyak user ya dengan infrastruktur yang sama ya, tetapi proses penyimpanan datanya berbeda. Ya, contohnya Google ya. Google ini kalau kita buka Gmail itu kan aplikasinya sama semua. Gmail saya dengan Gmail Anda itu sama. Ya.
Bedanya, ya, tempat penyimpanannya, ya, drive-nya berbeda. Jadi ada khusus, ya. Jadi user saya dengan user Anda itu sama-sama menggunakan aplikasi yang sama, tetapi data-data yang ada itu dipisah, disimpan secara terpisah, ya, secara terpisah. Kalau Anda membuat apa namanya? Contoh kemarin software as a services, ya. Kalau kemarin Anda membuat apa namanya? Login, ya, account yang ada di Azure. Itu kan sebuah aplikasi itu. Ya, sebuah aplikasi di mana data-data Anda dengan teman Anda itu berbeda, walaupun Anda menggunakan sama aplikasinya sama, portal Azure. Ya. Di sana fasilitasnya sama, Anda mau menggunakannya itu sama. Ya. Tetapi dengan adanya multi tenancy ini, data disimpan secara berbeda. Ya walaupun ya ada beberapa apa namanya keadaan itu meminta aplikasi yang khusus, ya, untuk digunakan secara khusus. Ya memang ini nanti akan ada yang namanya biaya tambahan terkait dengan aplikasi SaaS yang istilahnya dipesan secara khusus. Kemudian SaaS juga mempunyai elastisitas yang tinggi yang dapat istilahnya dapat dirubah, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Contoh misalkan kayak Google Apps, ya. Google Apps itu kan banyak sekali. Yang paling yang sering kita gunakan apa? Google Doc, Google Sheet, ya. Atau Google Presentation itu mungkin ya jarang, Google Meet, ya. Google Drive. Nah, mungkin ada beberapa yang menginginkan membuat Google Form. Ya, saya butuh Google Form nih. Oh, saya butuh kalendernya juga untuk sinkronisasi kegiatan saya. Nah, oh kalau saya nggak butuh ini. Nah, jadi fleksibel, ya. Aplikasi yang ada di SaaS ini biasanya fleksibel. Jadi kita bisa memilih mana yang tidak diperlukan, mana yang diperlukan, antara user yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, ada beberapa kasus bahwa vendor penyedia SaaS ini dia support, ya, dia support pelayanan mandiri yang memungkinkan user itu untuk mengubah, istilahnya apa ya, memanage, ya, memanage resource, ya, aplikasi yang ada. Contohnya kayak Google, ya, Google itu kan Amicom itu kerjasama dengan Google, di mana di sana umumnya email Google itu kan gmail.com, ya, gmail.com. Tetapi karena Amicom sudah kerjasama dengan Google, maka bisa membuat email dengan nama Amicom ACID, walaupun dia menginduknya ke Google. Sama dengan student Amicom ACID. Jadi bisa di manage, ya, bisa diedit, ya, fasilitas-fasilitasnya. Atau apa namanya, fitur-fiturnya bisa disesuaikan, ya, fitur-fiturnya bisa disesuaikan. Pada umumnya kalau Gmail yang umum itu kan storage-nya kan terbatas, ya, Gmail yang umum. Tapi kalau di Amicom karena sudah kerjasama unlimited, ya, unlimited. Nah itu, ya. Kemudian beberapa aplikasi dari service software as service ini bersifat modular. Modular disesuaikan dengan interface yang ada. Contohnya apa? Contohnya kayak ini, ya, apa namanya?
Canva ya, yang digunakan untuk apa namanya desain dan sebagainya itu. Kemudian seperti ya paling kita sering ketemu adalah Google ya. Sifatnya modular, bisa apa namanya? Bisa dipasang mana yang butuh dan mana yang tidak. Kemudian bisa diintegrasikan ya dengan apa namanya lingkungannya Google. Ya, contohnya tadi Gmail-nya Amikom ya, emailnya Amikom itu bisa terintegrasi dengan Google. Ya. Kemudian juga beberapa aplikasi dari SaaS itu juga menyajikan proses ya, di mana customer ini dapat merubah proses yang standar ya dengan yang istilahnya non standar. Dapat dikonfigurasi. Kemudian juga dapat menyediakan kebutuhan yang istilahnya itu tambahan-tambahan fitur dan sebagainya itu tanpa apa namanya istilahnya menginterrupt ya, menginterrupt itu apa ya? Mengkat ya, istilahnya menghambat dari proses yang sudah ada. Ya, contohnya aplikasi Gmail ya, Google Apps itu kan banyak sekali update-nya ya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas tambahannya, akan tetapi penambahan fitur-fitur tersebut tidak mengganggu kinerja dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang jadi masalah ketika kita menggunakan cloud, ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasiskan SaaS ini, yang paling nyata itu adalah security, ya. Security, security ya, keamanan datanya. Beberapa penyedia layanan SaaS ini apa namanya banyak yang sudah kena ya data breach-nya, di mana datanya itu karena mungkin kurang keamanannya atau apa itu datanya itu keluar, ya datanya bisa bobol. Dulu Google pernah ada, ya, pernah bobol juga data-data dari Google. Facebook, ya, Facebook itu juga. Jadi yang masih jadi perhatian utama dari vendor-vendor penyedia SaaS ini adalah masalah security, keamanan data. Ya karena pengguna aplikasi ini biasanya dia mempunyai data yang ada di aplikasi tersebut. Ya, mempunyai data yang ada di aplikasi tersebut. Oleh karena itu adalah hal yang paling vital ketika kita menggunakan layanan aplikasi, layanan software, tetapi kualitas dari keamanannya tidak bagus. Data-data kita bisa ya keluar. Ya. Nah, di dalam SaaS ini dia menerapkan yang namanya multi tenants tadi ya, di mana aplikasi melayani banyak user dengan software yang sama, dengan waktu yang sama, dengan infrastruktur yang sama, ya. Di mana data itu disimpan di dalam storage yang berbeda. Ya walaupun sama digunakan, tetapi apa namanya data-data itu disimpan berbeda tempat, ya. Tidak dijadikan satu. Kemudian
datanya itu terproteksi dengan baik, ya. Kemudian data tidak di-share. Ya. Jadi walaupun sama, ya, walaupun running di mesin yang sama, infrastruktur yang sama, ya, menggunakan software yang sama, tetapi setiap user itu diperlakukan secara berbeda. Contohnya Gmail ya, Gmail itu kan bisa dikustomisasi walaupun dia aplikasinya sama ya. Gmail itu sama aplikasinya. Tapi bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan user. Tampilannya, terus kemudian dibikin filternya, ya. Keamanannya pun bahkan bisa disetting, masing-masing user berbeda. Nah, di sini kalau sudah sampai di sini terkait dengan masalah keamanan, itu peran user juga sangat menentukan. Sangat menentukan. Contoh Facebook ya, Facebook itu kan layanan sama ya, dia penyedia layanan juga, tetapi tingkat keamanan Facebook itu kan berbeda-beda antara user yang lain dengan user yang lainnya. Ya, walaupun biasanya vendor sudah memberikan panduan bagaimana Anda bisa mengamankan datanya dan sebagainya, itu biasanya sudah ada panduannya. Nah, keuntungan dari multi tenants ya, SAS ini ya, dia biasanya lebih lebih murah ya. Lebih murah daripada kita membangun data center sendiri. Contohnya Drive, Google Drive itu kita lebih enak menggunakan Google Drive daripada kita menyimpan di drive fisik ya, yang dimana di situ nanti butuh resource ya, kemudian butuh maintenance ya, dan tidak fleksibel kalau menyimpan di istilahnya di lokal, di mana setiap saat kalau kita mau butuhkan itu kita kesulitan ketika mau mengaksesnya. Kemudian dengan adanya multi tenants di sini biasanya maintenance dan update itu sering dilakukan. Karena apa? Karena vendor penyedia ini dia nanti akan istilahnya memantau sejauh mana sih kebutuhan dari customer ini. Apakah ada permasalahan? Nah, biasanya kan kok ada ini, ada masalah ini nih. Ya, kemudian mereka memberikan update. Kemudian konfigurasi terhadap software yang diakses secara SaaS ini, dia biasanya hanya menyediakan kode yang basic yang tidak dapat dirubah. Jadi walaupun ada kustomisasi tadi ya, kita mengkustomisasi tampilan, kustomisasi keamanan, tapi basicnya ada. Basicnya ada. Ya biasanya salah satu cara untuk melihat ketika basic ada nggak sih fasilitas kode yang basic yang tidak dapat dirubah, biasanya di sini ada setelan default. Kalau di situ menyediakan setelan default, berarti di situ ada code basisnya, kode basicnya, kode utama ya, yang tidak dapat dirubah. Biasanya digunakan untuk mengembalikan setelan, mengembalikan setelan ke bentuk awalnya. Ya, biasanya menggunakan default. Nah, kemudian multi tenant solution di sini dia biasanya
menyediakan beberapa pilihan, ya. Sama seperti kayak YouTube ya. YouTube itu kan ada yang free, ada yang berbayar. Ya. YouTube itu kan juga termasuk layanan software as services, di mana di situ ada streaming, ada musik dan lain-lain ya. Salah satu software atau aplikasi yang digunakan untuk sharing video dan sebagainya. Nah, biasanya di situ akan menawarkan perbedaan layanan. Ya. Mana yang free, mana yang tidak. Kalau free, ya nanti resikonya ada banyak ads-nya, ya, banyak iklannya. Tapi kalau yang berbayar, ya biasanya nanti iklannya bisa di manage, mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak, atau tidak ditampilkan sama sekali juga bisa. Nah, ini salah satu contoh software as a services ya. Pertama kali itu namanya salesforce.com. Ini saya juga belum pernah melihat itu. Lihat di internet. Salesforce.com. Apa tuh itu salesforce.com? Nah, ini ya, software jual beli. Yang membahas apa nih? Ya, servis-servis penjualan, ya, terkait penjualan. Jadi awal ini adalah digunakan untuk memanage penjualan ya. Jadi digunakan untuk memanage penjualan, mengatur strategi dan sebagainya, rencana-rencana penjualan dan sebagainya. Ini salah satu contoh SES yang paling awal ya, sebagai pionir ya, itu adalah salesforce.com. Ya, dibangun oleh Mark Benioff, ya, Oracle. Jadi marketing eksekutifnya dari Oracle di beberapa tahun. Ini adalah pionirnya ya, jadi awal mulanya. Nah, kemudian hal-hal yang digunakan sebagai penunjang dari SaaS ini adalah namanya cloud native ya. Cloud native di sini dia sudah melayani ya berbagai macam sudah melayani ya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi ya. Kemudian usernya juga sama ya, yang sifatnya dia arsitekturnya menggunakan microservice untuk memanage ya. Jadi dia sifatnya modular ya. Menggunakan microservice untuk memanage kontainer yang ada di dalam cloud tersebut. Nah, kemudian terkait dengan keuntungan ekonomis ya. Keuntungan ekonomis ketika kita menggunakan cloud software as services. Yang pertama adalah biaya awal ya, biaya awal itu lebih sedikit daripada kalau kita membeli hardware, membeli software ya. Jadi biaya awalnya atau modalnya lah ya, istilahnya yang digunakan untuk menjalankan software yang kita gunakan itu lebih sedikit. Karena biasanya penyedia aplikasi SaaS ini dia menawarkan trial. Kayak Azure kemarin ya.
Azure itu kan memang salah satu contoh dari software as services, ya. Kita kita menggunakan aplikasi di mana digunakan untuk membuat virtual mesin dan sebagainya. Itu kan aplikasi, ya, software. Ya. Pertama kita diberikan kredit $100, ya kan. Habis itu ketika kreditnya habis ya kita harus mau nggak mau harus memperpanjang atau istilahnya merenewal, ya, merenewal. Tujuannya adalah mereka memberikan free trial ini untuk memberikan customer agar mempunyai pandangan. Oh, ternyata seperti ini ya. Daripada saya membeli software yang fix, ya, kemudian saya menyediakan komputer untuk menginstal, menyediakan hardware untuk menginstal, mendingan saya pakai ini aja. Yang penting kita ada yang jelas kita bermain cloud harus tahu bandwidth-nya. Ya. Jadi mungkin sebagian cost itu masuk ke bandwidth, kebutuhan internet. Nah, yang kedua, maintenance dan support biasanya include. Ya. Jadi biaya maintenance dan biaya support itu biasanya sudah masuk ketika kita langganan menggunakan SaaS. Ya. Selama kita langganan, di situ ada maintenance, ada supportnya. Berbeda ya kalau dengan kita memberi membuat sendiri, ya. Misalkan kita bikin server database sendiri, ya kita maintenance sendiri, ya. Belum tentu nanti ada maintenance. Maintenance dibutuhkan istilahnya skill lainnya. Nah, dengan adanya SaaS ini kita sudah include, ya, maintenance dan supportnya itu sudah include. Jika kita ada masalah itu nanti bisa direspon. Nah, kemudian untuk biaya upgrade itu biasanya sudah tidak karena mungkin karena kebutuhan ya sudah dihitung, mungkin tidak terlalu membebani biaya. Belum lagi dengan adanya SaaS ini biasanya dapat software, ya, istilahnya update, kemudian patch, ya, kemudian mengupgrade software dan sebagainya. Itu kita tidak pusing-pusing harus mengupgrade sendiri, ya, daripada kita mempunyai hardware dan software sendiri. Kalau hardware sendiri kan kalau sudah tidak up to date kan ya kita mau nggak mau harus melakukan upgrade sendiri. Ya, tapi kalau dengan SaaS ini kan tidak, yang upgrade nanti pasti dari vendornya. Vendornya lebih tahu aplikasi ini mana yang perlu ditingkatkan, ya diimprove, kemudian mana yang perlu diupgrade, mana yang perlu dibenahi fitur-fiturnya dan sebagainya, itu kan akan lebih terbarukan, ya, disesuaikan dengan perkembangan. Contohnya kalau Anda melihat Gmail yang sekarang itu kan berbeda dengan Gmail zaman dulu. Ya. Zaman dulu belum ada untuk istilahnya untuk Google Doc, Google yang lainnya yang digunakan untuk Office itu belum ada. Ya. Dulu Gmail ya sudah hanya sebatas email, tidak ada Google Drive-nya, enggak ada. Ya. Nah, karena seiring dengan upgrade softwarenya, update fiturnya dan sebagainya, maka Google menjadi seperti sekarang ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana menemukan SaaS, ya, mencocokkan SaaS dengan multi cloud world, ya. Jadi biasanya perusahaan itu kan mempunyai kebutuhan aplikasi-aplikasi yang berbeda.
Ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan sesuai dengan kebutuhannya, mana yang mempunyai data yang vital, mana yang tidak, dan sebagainya, yang bisa dipublish, mana yang harus diakses secara private. Nah, itu kan bisa disesuaikan. Nah, contohnya di sini ya kebutuhan HRD, ya, kemudian ada CRM, ada sandbox dan sebagainya. Itu kan bisa disesuaikan. Oh, misalkan human resource aplikasi ini kan software as services ya. Oh, bisa masuk ke cloud-nya ERP ya. Kemudian ada CRM juga ya. Kemudian ada testing sandbox itu masuk ke private cloud dan sebagainya. Nah, ini bisa disesuaikan. Mana yang harus private, mana yang harus publik. Mana yang datanya vital, kalau vital ya mending ke private saja. Kalau yang istilahnya datanya itu memang diperuntukkan untuk dibuka, ya mending di public cloud. Jadi bisa disesuaikan. Nah, ada beberapa layanan aplikasi ini dapat dijalankan ya sesuai dengan beberapa keadaan ya. Contohnya misalkan beberapa aplikasi itu akan kelihatan lebih cepat, akan kelihatan lebih lambat ya, tergantung lokasi fisik ya, lokasi fisik dari aplikasi tersebut. Ya. Contohnya Google sebelum masuk ke Indonesia itu kan servernya di Amerika. Sekarang untuk mengakses Google itu justru lebih cepat. Karena apa? Servernya sudah ditempatkan di Indonesia. Jadi secara fisik lebih dekat itu akan mempengaruhi kualitas. Contohnya video streaming juga ya. Itu akan lebih cepat atau lebih baik atau lebih bagus ketika dekat dengan penyedianya. Contohnya ya YouTube ya. YouTube itu kan sekarang di berbagai universitas itu akses YouTube itu gratis, nggak terkena bandwidth ya. Karena mereka sudah punya fasilitas sendiri, server sendiri, jaringan sendiri ya, yang sudah kerjasama dengan Google-nya. Kemudian beberapa lokasi dari softwarenya mungkin berbeda, ya tergantung servernya biasanya ya. Biasanya server yang digunakan untuk mendukung software tertentu itu biasanya kan ada yang tidak sembarangan ditempatkan. Contoh data center. Data center kayak Google ya. Mungkin servernya Google yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Amerika. Mungkin kalau di Indonesia mungkin hanya menangani aplikasi-aplikasi yang sifatnya tidak begitu yang banyak digunakan di Indonesia, tetapi tidak butuh istilahnya tingkat sekuritas yang terlalu ketat kalau dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang ditempatkan di Amerika. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian tingkat fleksibilitasnya juga kemungkinan berbeda. Nah, ini biasanya mereka ada beberapa layanan-layanan yang berbeda secara spesifik. Contohnya tadi ya, YouTube ya. YouTube itu kan ada yang berbayar dan tidak. Nah, mungkin bisa jadi penempatan server YouTube yang berbayar dan tidak berbayar itu berbeda. Yang berbayar kan bisa untuk mengkustomisasi ad-nya, ya, biar tidak mengganggu dan yang lainnya. Mungkin penempatannya berbeda. Ya.
dibanding dengan yang free, ya, dengan yang free. Nah, kemudian menggunakan software as services sebagai platform, ya. Platform ini merupakan landasan, ya. Kalau di urutan, ya, di urutan itu infrastruktur itu adalah paling dasar, paling basic. Infrastruktur itu adalah paling basic, ya. Jadi paling bawah, paling bawah. Kemudian di atasnya ada platform. Platform itu ya sistem operasinya. Sistem operasinya dia menggunakan apa. Kemudian baru softwarenya. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dijadikan juga sebagai platform. Ya. Contohnya apa? Chrome, ya Chrome OS. Chrome OS itu kan awalnya adalah software ya. Chrome OS itu ya. Kemudian dijadikan sebuah platform, ya, di mana dia menjadi sistem operasi, di mana di dalamnya itu terdapat aplikasi-aplikasi pendukung, contohnya Google Doc dan sebagainya itu. Jadi menggunakan software itu sebagai platform ya. Contohnya ya penggunaan tadi, sistem operasi tadi. Ya. Contohnya yang paling kental yaitu Chrome OS ya. Chrome OS di mana kalau itu diterapkan di Kindle kalau nggak salah. Jadi kalau kita beli tablet itu kosongan. Kalau kita mau booting ya kita konekkan internet untuk ngeload sistem operasinya semua aplikasi-aplikasi yang ada di sistem operasi tersebut. Contoh dari SaaS sebagai platform, ya biasanya ada CRM ya, CRM, kemudian supply chain management, ada financial management, ada human resource, ya. Ini adalah yang digunakan sebagai business application. Kemudian ada collaborative application, ya. Di sana ada web conference, ya, kayak Zoom seperti ini. Ini adalah application as services, ya. Kemudian ada dokumen collaboration, ada project planning, kemudian ada email dan sebagainya. Ini contoh dari aplikasi-aplikasi SaaS yang kolaboratif. Kemudian ada SaaS yang digunakan apa namanya? Istilahnya pembangunan ya dari service-service yang ada di SaaS. Biasanya di SaaS itu ada monitoring as services. Jadi di mana kalau di aplikasi CRM tadi, di situ kan ada digunakan untuk monitoring bagaimana penjualannya, ya, kemudian delivery produknya, ya, itu ada proses monitoringnya. Ya. Kemudian ada compliance services, ya. Nah, di situ ada beberapa yang digunakan untuk apa namanya? Mengatur, ya. Jadi bisa dilihat terkait aktivitas-aktivitas kinerja, misalkan kalau di apa namanya di CRM itu ada biasanya kan ada pergerakan barang masuk, barang keluar, kemudian transaksi itu kan benar nggak sih ini transaksinya ini sesuai, misalkan barang yang dikirim sekian,
Atau kalau enggak nanti di apa namanya supply chain tadi ya, yang digunakan untuk melihat apa namanya supply barang ya, produk dan sebagainya. Ini produknya ini kemarin dikirim misalkan 100 unit, sampai enggak memang 100 unit ya. Itu adalah compliance as services. Kemudian security as services ya. Di sini biasanya digunakan untuk mencari virus ya, kemudian kelemahan-kelemahan sistem dan sebagainya. Itu security as services yang biasanya ini apa namanya aplikasi-aplikasi antivirus ya, program-program antivirus itu sekarang banyak yang menggunakan ini apa namanya security as services. Contohnya kalau Anda menerima email ya, menerima email di Google itu kan biasanya di-scan dulu ya. Di-scan dulu oleh antivirus ya. Nah, itu kita kan nggak install antivirusnya di situ. Itu sudah layanan dari Google-nya sana. Nah, ketika kita mau download ya melalui Google Drive, ketika ukurannya besar itu kan tidak bisa di-scanning dengan antivirusnya. Nah, ini antivirus yang di sini ini adalah security as services. Nah, kemudian ada database as services, ya itu ada apa banyak sekali ya di sini ya. Kalau di apa namanya ada MongoDB, ya kemudian di Azure itu kan juga ada ya database yang digunakan untuk apa namanya big data analytic, ya. Big data storage, dan banyak lagi. Intinya untuk penyimpanan data. Oke. Loh, sudah habis ya? Oke. Baik teman-teman, itu tadi terkait dengan pemanfaatan software as services, di mana ini sudah banyak sekali kita menggunakannya. Mungkin tanpa sadar kita nggak tahu ya. Oh ternyata ini adalah aplikasi-aplikasi ya. Intinya software as services ini kita memanfaatkan aplikasi yang tanpa kita harus nginstal sendiri. Ya, nginstal sendiri kita tinggal menggunakan by internet. Kita tinggal pakai ya, semuanya sudah tersedia dan sifatnya umum. Ya, dapat digunakan oleh semua user ya. Mungkin dengan yang bisa kita kustomisasi sendiri ya, kalau sesuai dengan fitur-fitur yang ada. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.